Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah. Selamat dinina wa dunyana wa akhirana dunya bi du'a wal qabul bi jahi sayyidil rasul. Wa ala hadhihi mu'allif hadzal kitab Syekh Imam Abu Hamid Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali wa ila sayyidil habib wa Muhammad bin Salim bin Nasral jami' walidina wa nabiyyina masyayikhina wa dawil hukum alaihim wa khususan ila hadrati almarhum Kiai Haji Abdullah Banjar Patongan wa Abah Sofeh Rawi Abah Yusuf hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Iya kenal saya Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Ghazali fi kitabihi Bidayatul Hidayah nafa'anallahu bihi wa bilumihi wa asrarihi wa du'aihi fid daril hamil arba'ah. Sampai pada doa-doa yang dibaca setelah sholat subuh, halaman 34. Insyaallah bahasan terakhir kita, doa yang diajarkan oleh Rasulullah terhadap putri yang sangat beliau cintai, Sayyidah Fatimah Zahra. Ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram, la ilaha illa anta bi rahmatika astaghits wa min adzabika astaghfir, la takilni ila nafsi wa la ila ahadin min khalqika wa aslih li sya'ni kullahu bima aslahta bihi as-shalihin. Lalu Imam Ghazali mengajarkan kepada kita semuanya, tsumma kemudian kul, bacalah atau ucapkan maqalahu Isa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam, doa yang biasa dipanjatkan oleh Nabi Isa alaihi salam, yaitu Allahumma inni asbahtu, ya Allah sesungguhnya aku memasuki pagi hari ini, la astati'u daf'ama akroh, aku tidak mampu untuk mencegah, untuk menolak apapun yang tidak aku sukai, untuk menolak apapun yang aku benci. Apakah itu dari kondisi fisik kita atau ya dalam penghidupan kita. Apa yang sudah ditentukan oleh Allah, suka tidak suka, kita tidak bisa menolaknya. Karena ya itulah kehidupan di dunia, ada suka, ada duka. Ya kalau di akhirat, kalau nggak suka tok, surga, atau duka tok, neraka. Bahasanya, ya Allah, pagi ini aku tidak mampu untuk menolak apapun yang tidak aku sukai, apapun yang aku benci. Wala amliku naf'ama arju. Begitu juga aku tidak menguasai, tidak memiliki kemanfaatan apa-apa yang aku harapkan. Wa asbahal amru, dan perkara ini menjadi biadika, segala perkara berada dalam kekuasaan, la biadi ghairika, tidak dalam kekuasaan selain. Wa asbahtu, dan masuk pagi hari ini, aku masuk pada pagi hari ini murtahinan, dengan menggadaikan diamali terhadap amal perbuatanku. Maka fala fakiro afkoru minni, tidak ada yang lebih fakir daripadaku, ilaika kepadamu. Dalam bahasa Al-Quran, kita semuanya ini adalah makhluk yang sangat membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam bahasa Al-Quran, Al-Quran surat Al-Fuqara ilallah itu dasarnya Quran surat Fatir. Quran surat Fatir juz 22 ayatnya 15. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian semuanya itu sangat butuh, kalian semuanya membutuhkan kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Sedangkan Allah itu adalah zat al-ghani, yang maha kaya, yang maha tidak membutuhkan apapun. Fakir itu makna aslinya butuh kepada sesuatu, itu fakir. Kebalikannya ghani. Ghani itu orang yang tidak butuh pada yang lain. Dalam bahasa doa ini kita mengatakan, mengakui kepada Allah tidak ada yang lebih fakir,
afqaru minni, tidak ada yang lebih membutuhkan kepadamu selain aku, wala ghaniya, dan tidak ada yang cukup semugih, artinya tidak membutuhkan kepada yang lain, ahna minka, daripadamu, wala ghaniya ahna minka anni. Allahumma ya Allah, la tusymit, jangan sampai engkau gembirakan di untukku adui, jangan engkau gembirakan musuh-musuhku untukku, wala tasuk di sodiki, dan teman-temanku jangan kau jadikan mereka berbuat buruk kepadaku, wala taj'al, dan jangan kau jadikan musibahku fi dini, jangan kau jadikan musibah dalam agamaku, wala taj'alid dunya, jangan kau jadikan dunia ini akbar hammi, perkara yang paling meresahkanku, perkara yang paling besar aku pikirkan, aku angan-angan, wala mablaghu ilmi, jangan juga kau jadikan dunia ini sebagai batas keilmuanku, wala tusallit, dan jangan kau kuasakan alayya untukku bidambi, sebab dosaku, man la yarhamuni, orang-orang yang tidak welas, tidak sayang kepadaku. Jadi doa yang biasa dibaca oleh Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan doa ini pernah diajarkan kepada Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, termasuk salah satu fadilah dari doa yang ini, wonten bahasa fala fakiro afqaru minni ilaika wala ghaniya ahna minka anni. Termasuk doa ini fadilahnya, yarzuquhu min haitsu la yahtasib, Allah akan memberikan rezeki terhadap orang tersebut dari jalan yang tidak disangka-sangka. Gampangane jenengan sing merasa enggak ada tanggungan, enggak ada utang, bingung gak iso nyaur, ini salah satu doa yang barusan kita bahas. Jadi salah satu fadilahnya disaurno Gusti Allah. Ya napa carane? Sakarep Gusti Allah lewat jalan manapun, dalam bahasa Al-Qur'an min ghairilah yahtasib. Wong nyale wajah-wajah nunggutan iki. Sepun iki wis boten saged sing kabeh. Ya kita pilih salah satu. Kadang-kadang diwacakno donga sing macam-macam niki donga ning Kanjeng Nabi. Wasiate ten Sayyidah Fatimah niki ten Sayyidina, dan kalau ini ten Sayyidah Aisyah niki ten Bapak Cinten. Kapan direspon barang kena nyaur utang itu terus kok ora. Ya kok kersa sing kudu mawon. Sing penting donga. Dalam artian kita jangan kita sombong, jangan kita boten purun nyuwun dumateng Gusti Allah. Dalam bahasanya Imam Ghazali tentang kitab Ihya, jalu sembarang kali nang Gusti Allah, hatal milih, sampai garam itu minta sama Allah. Lu nek uyah kadar uyah, lho iya. Masa kadar uyah. Kalau Allah tidak menghendaki garam itu sampai kepada kita, ya tidak bakal dapat. Atau mudah garam uyah murah, tapi kalau diparingi penyakit, napa sing mboten paham asine? Darah tinggi. Darah tinggi ya, ini mboten saged. Masa titik mboten saged. Kita patut memohon, ya, bersyukur mohon dumateng Gusti Allah apapun. Jadi enggak ada yugo. Jadi sejak dini kita ajari untuk selalu meminta kepada Allah. Kalau sampun nggih boleh bisa ngeten iki, dari sana wis gede. Ini dorongan, ada dorongan kita sendiri. Seperti itu juga kita sampaikan kepada anak-anak kita, gampangane gitu. Setiap pengen apa mawon, wis ayo sih. Mane Pak Udori, Pak, ingin aku Pak, ingin bisa wis jaluk bareng-bareng aku Gusti Allah. Sing ngekeki kemampuan nang Bapak ya Gusti Allah. Sing ngekeki rezeki nggih Gusti Allah. Ayo wis. Kayak kula nggih, kula dereng ngajengaken. Apapun
Masih perkara-perkara sepele. Ya, tumbas apa namanya tumbas susu kayak mas susu tok. Ya nang buya sih ya nang Gusti Allah. Saya memaksakan diri untuk menyampaikan itu ke anak saya. Tujuannya ngelatih, belajari, juga melatih diri saya sendiri untuk selalu bersandar kepada Allah. Jadi saya wis njaluk, saya tak rungokno, ya minta nang Gusti Allah. Ya apa? Ya Allah, saya tak minta susu ya Allah. Nah, ini yang memberikan kemampuan wasilah lewat saya selaku orang tuanya. Ini sedaya Gusti Allah sing paring kemudahan. Mungkin saya punya harta, mungkin saya banyak uang untuk membelikan susu anak saya, tapi kadang-kadang kita nggak tahu moro-moro wis nggih Gusti Allah sing ngatur gampangane. Oh cukup gak tuku susu mek siji tok pinten sih susu 5.000 seumpami. Susu merek nopo yang kayak kotakan. Kasih medal terus umpami terus rakyat kok Mas niku lampu ini jeding pedot nggih pun sampeyan saya susu ya. Jadi lampu ae. Lebih utama niku akhire anu nduk meneh itu anu ini terus saged trimo nyari cilik. Kalau kepingin terus bobos nomor kali niku rada antik ngoten. Kadang nyuwun niku wiritan biasane. Ya, susu Bu ya, nggih matur niki Bu ya, susu niku wiritan terus sampai keturunan. Kadang kayak turun, Mas. So ya enak lek anu wiritan Mas iki nang dituruti. Kan nyelimurnone nggih kudu pinter-pinter. Ini bahasa-bahasa yang apa? Sesuatu yang mungkin mudah, tetapi semuanya Allah yang menentukan. Nah, kita ngelatih anak-anak kita untuk selalu minta kepada Allah. Nah, apalagi yang sifatnya bukan dohir, sifatnya yang batiniah seperti nopo. Kita selalu berharap anak-anak kita kan lebih baik daripada kita. Nopo niku saking amalnya, amaliyah kesehariannya, dari kepribadiannya, dari sifat-sifatnya. Nopo saking pintere, saking cerdase, saking nopo. Kita kan mesti tidak ada orang tua sing terus anaknya luwih pinter terus gak trimo wonten-wonten. Mesti seneng. Walaupun kadang-kadang kesenangan itu juga bisa nopo menjadi bumerang bagi kita. Kalau kita hanya sekedar seneng anak kita lebih pinter, lebih pandai, lebih paham, lebih cerdas, toh ya akhirnya cuma bisa sebagai hiasan. Rasanya kan anak dan Al-Quran kan wonten. Sudah pernah kita bahas, anak dalam Islam kan wonten 4 kategori. Ada anak itu yang hanya sekedar menjadi zinatul hayati dunia, perhiasan dunia. Namanya perhiasan kan cuma untuk bangga-banggaan toh. Ya apa ana sampean? Anakku lulus wingi-wingi kerja di anu perusahaan ini gampang, aku sarjana. Bangga-banggaan. Tapi enggak begitu ada manfaatnya kepada orang tua. Rasanya. Ada yang anak menjadi fitnah. Fitnah niku napa nggih? Wis sekolah ae balik wong tuane tinggali dan sekolahan, BP balik-balik perkara ini fitnah. Bahasa Al-Qur'annya anak itu sebagai fitnah. Ada yang lebih parah dari itu, anak yang menjadi aduwal lakum. Anak yang menjadi musuh, enggak sekedar megelno, sampai musuhin bapaknya. Musuhin kan orang tuanya. Ini yang paling bahaya anak seperti itu. Dan yang paling baik kategori anak dalam Islam, anak yang menjadi qurrata a'yun, menjadi pelipur lara, nyenengno, tindak tanduke, ngomongi, dan itu lebih nopo. Yo arek-arek pengen ngomongi api, sopan nawang tuane itu lebih menyenangkan hati orang tua daripada prestasi, daripada harta benda. Katakan pun jenengan gak ada cukup winter ranking siji terus wis kuwi terus mari ngono sing nyambut amble mapan. Tapi ketika bertemu dengan orang tua terus mboten sopan. Kira-kira lho perasaan jenengan terus pundi sing salah orang tua. Pasti wis basa kasare ibuke ngopo iso tak balik ngono carane ngene. Aku gak butuh pintermu, gak butuh sugihmu, gak butuh. Tapi yang dibutuhkan orang tua adalah bakti seorang anak. Bagaimana selaku anak kita bisa menghormati, takdim pada orang tua. Sampai bahasa Al-Quran
Anak itu tidak boleh berbuat durhaka kepada orang tua. Wala takul lahuma uffin. Ini diteliti, Pak. Diteliti dari sisi bahasa Arab. Ahli bahasa Arab, ada sarjana profesor bahasa Arab. Ketemu seorang ulama satu masjid terus tanglepi. Kenalan sampean kuliah bahasa Arab sampai S3. Terus profesor, doktor. Tanglepi kalau masjid sampean pancen ahli bahasa Arab. Aku takona sampean guru bahasa Arab sing paling enteng iku apa? Huruf yang paling enteng. Anu ya huruf mat. Apa alif, apa waw, apa ya? Enggak, apa aja. Oh, huruf apa ya? Huruf H, huruf idgham, huruf halak, keliru sedaya. Ayo, enggak, yang paling enteng dalam tulisan atau huruf hijaiyah bahasa itu huruf fa. Paling enteng huruf itu huruf fa. Dalam pengucapan, dalam sifat dan makhraj ini itu paling mudah. Makanya dalam Al-Qur'an disebutkan wala taqul lahuma uff. Ojo ngomong nang wong tuwa lurumu uff. Sampai sing perkara paling enteng. Huruf paling enteng tapi dengan nada nyentak. Dengan nada menyakiti. Jadi bahasa sakniki ngoten dikongkon wong tuane terus ngomong ngoten yang bahasa Al-Qur'an pakai bahasa Arab. Ini yang paling sampai bahasa yang paling enteng pakai fa niku. Niku boten bareng pada orang tua. Karena bagaimanapun orang tua itu adalah pintu terbesar kita untuk menggapai surga. Gampang nih, Kanjeng Nabi nanti dawuh ana wong dikeki wong tua loro utawa salah siji sing urip. Terus kok arek iki gak iso mlebu surga, rugi arek iki. Karena pintu terbesar bisa masuk surga niku saking wong tua. Tapi kita sebagai orang tua ya jangan kemudian sewenang-wenang terus anake terus ya kita harus nganu pendidikan. Bagaimana kita bisa menjadikan anak-anak kita menjadi ahli surga. Jangan kita sewenang-wenang lho sekolah niku surga nerakmu apa cari bapak li. Memang anake mboten dididik, mboten diatur nggih bunuh diri ya. Kita tetap ini kok ada dorongan seperti itu. Melatih diri kita juga mengajarkan kepada anak. Napa kok jebus niku apa gara-gara ini? Sabar kan. Dengan itu. Lajeng kemudian berdoalah bima badalaka dari apapun yang muncul darimu minat da'wati dari doa-doa al-masyhurati yang terkenal wahfat dan jagalah doa tersebut. Hendaknya kita punya wiritan, nggak ada kebiasaan punya donga andalan lah gampangan. Syukur-syukur doa itu berasal dari Al-Qur'an, dari hadis. Karena itu lebih secara lafaz, secara susunan itu lebih kuat. Karena kalau Quran ini langsung saking Gusti Allah, hadis itu saking Kanjeng Nabi. Bukan masalah sebenarnya kita doa sendiri, ngarang-ngarang sendiri, bukan masalah. Tapi bahasa yang kita singgung di pertemuan kita sebelumnya, doa ini yang diacarakan Kanjeng Nabi ini sifatnya total. Rasulullah kalau sedang doa itu total, apapun itu. Walaupun jenengan gak ada donga dalam wis aku tak robana atina nggih mboten apa. Tapi niku sing nggih digetno. Saestu-estu ketika meminta. Wafadha mimma auratnahu dari apa yang telah kami datangkan kata Imam Ghazali fi kitab bid'awati dari kitab doa-doa min kitab Ihya Ulumuddin. Wal takun dan jadikan auqatuka waktu-waktumu ba'da sholatin setelah sholat subuh ila tulu isyamsi sampai terbitnya matahari muza'atan ala arba'ati wa dhaifah. Bagilah waktumu dari subuh kalau memang kita tidak ada tugas nyambut damel, lari persiapan sekolah saya bisa pray ya sampai Januari latihan. Ini kesempatan sebenarnya. Kesempatan bagaimana orang tua bisa lebih perhatian kepada anak-anaknya, mboten namung hubungannya kali daring mawon. Itu termasuk
pendidikan akhlak, pendidikan apa ya, sifat-sifat keislaman, sifat satria, bukan nyanyian toh, tapi betul-betul diajari anak sing jujur, sing temenanan, sing tenggelam ini bukan namung diajari terlagu nih toh, enggak terlagu toh. Kita semua are-are jantan dan satria, tapi licin glebosi, ya duduk jagoan lah ya, mui babonan iya, jantan tapi modelnya kayak gini, sing tenggelam. Kulo sing ngene iki mulai cilik, kali buya kulo niku. Kok Mas yo wis namanya lari ali. Tukaran langsung nangis. Kali abang kulo guyu to. Lapo nangis. Oh niku tarung kalian. Lah terus lapo? Ini buya kalian iki yo bali om. Kok lek wani ya temen lek gak wani seneng wae gak usah muli. Lapo ngaran buya. Masih buya kulo ngoten. Semuanya. Wah kulo sapa. Ngajari kulo dolan ngajeng griya nek dukane kali Mas. Oh, kok arek lanang duwe ngarep omahe. Nampal. Wong sing ngene iki dalem. Aku salat tarawih. Salat tarawih kelas 4 5 6 masuk siang. Liburnya Jumat. Tengah jenggriya kula itu dalem iku wonten SDI. Sekolah dasar Islam Idul Dalem. Yang kelasnya di sebagian terbatas kelas 1 2 3 teng Idul Dalem teng kampung kula tengah jenggriya sak iki dados pondok niku. Jadi kali lari niku boten sing tepang. Kadang sinetron dhewe, layangan dhewe. Kali Mas apa? Oh, kowe boleh terkonco ya ngarep kelas-kelas dulu. Kelas tarawih mlebet jam 1 siang. Kali Mas opo lanang dolen ngarep omahe. Rampal. Anu apa Mas rampal? Rampal lu nggone lapangan bal-balan ya bal-balan ning iso katene keran kan terus. Balakan bal pasti kae. Boleh rencange lho kula ketemu dhewe. Sampai Mas mlebet kula medal kali betobal sampai di depan gang mbak kula dugi saking pasar. Mare cilik dolan dhek embong. Tobo, Bu. Saya lebet kepake Mas. Lho, guru budal. Kula sampun saking ngajeng Mas. Gak ngurus budal. Ayo. Ditutaken. Mas kula waktu ini zaman bebek 70 ya. Ini tutaken Pak melampar. Khawatir saya belok. Mboten iso terampal. Lagi di dalam sakniki Hotel Olino Garden niku. Dengan nopo hotel nopo niku. Masuk kait. Khawatir saya belok kiri ten arah alun-alun. Terampal kan arah kan. Itu tak akan. Kali melampar tobal dhewean. Oleh lagi terus aku. Nah kita tak akan pedaan. Mengko lewat berantas. Lah udah itu. Sampai mriku sampai nopo. Ini wis panas-panas, oleh wis kesel mlampah dhewe kan mboten sak omong kan iku bal plastik. Oleh Mas, bonceng Mas. Opo lanang mau dikesel iki? Mlaku. Kejem. Sampai dengan rampal. Rampal tola. Itu balik sepak lagi. Sepak. Ngatur ketinggalan. Jadi enggak. Mas lagi enggak? Wah, kan di Mas ku mau karo siapa? Itu semua lari tunggal kali. Karena kita main sendirian terus. Ayo oper guys. Kenal bisa sendirian. Waktu ini modelnya ngajari nih. Yang singin ini mah. Nah, ini betul-betul sekarang kita kesempatan anak-anak kita di rumah ya diajari sifat-sifat sing ini kalau pancen Arema ya Arema temenanan Arema kawin nyanyian tok itu wow. Diajari terus ini jangan menakut-nakuti dengan perkara yang kita sendiri mungkin tidak akan menemui. Kalau lihat keluarga kalau mesti kalau tegur siapapun itu kakak saya mau sinten mawon sampai karena sering ngoten pengaruh tenan anak kecil. Nah, kadang kan kita orang tua ini nakut-nakuti dengan perkara kita sendiri belum pernah melihat. Nah, ini orang gendruwo, wah dia baru tahu kan gendruwo apa itu. Tempat dengan gendruwo, tempat dengan wah dia tuh orang gendeng, wah ayo dinawang gendeng ya. Bambong wedi. Orang politik wonten. Kadang orang yang seperti itu, ya loh, lalu takut ngoten niku. Anak-anaknya sampai dewasa niku wedi. Oh, dia wonten kucing ngolongi wonten pinten wonten derek wonten mencang. Wedi ten kucing. Apa? Karena orang tuanya ngajarin ngoten. Oh, jakar kok hati-hati jakar jokok padahal. Wong kucing cen bener lah macan nopo singo jelas kucing. Kadang-kadang kita nakut-nakuti apa sih buat ngajari ngoten.
Aku mboten turun karena saya sendiri dulu mungkin kecil saya sering ditakut-takuti seperti itu. Kalau mboten turun kok kaping anakku koyo aku rek licik. Dari alit goblok. Walaupun perempuan pelajari nopo-nopo tentang kewan-kewan. Cekel. Oh, tembel ngurus yo. Wong ngingu kewan-kewan kan ikan predator, ikan buaya, ikan nopo kadung nguras. Kulo cekel juga kulo. Ayo, cium. Ngoten kok. Sayang nak. Maten. Oh, orang tikus mati, kulo cekel. Ngokos tangan. Ayo, cekel. Cekel. Foto, ya. Foto. Ngajari. Apapun itu pun. Ini ngajari. Ini wow. Apa sifat-sifat yang dimiliki oleh orang Islam semestinya kita ajarkan kepada anak kita. Kita bagi di waktu pagi hari kita ala arba'i wadifatun fid da'awat. Waktu-waktu untuk berdoa, wadifatun fil adkar. Kita satu waktu untuk zikir, wa tasbihat untuk bertasbih mensucikan Allah. Wa tukarriruha fi sabahatin, dan engkau mengulang-ulang pada wadifah atau waktu untuk mengucapkan tasbih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah apa sing itu redaksi nopo. Wa wadifatun, dan satu waktu untuk fil Quran fi qiraatul Quran, untuk membaca Al-Qur'an. Itu juga wa wadifatun fit tafakkuri, satu waktu untuk tafakkur, mikir nopo, fatufakiru fi dzunubik, engkau memikirkan dosa-dosamu. Cilik lah kok mikir dosa lho, cilik nek gak mikir dosa dicatat sampai gede. Kan ngoten. Kita ngajari istighfar, ngajari nopo. Kita harus nikmat. Kulo nyritakaken nikmate Gusti Allah, buat nyritakaken bojo kula. Kulo jeneng nikmat. Hadis nikmat. Wa amma bi nikmati rabbika fahadis, terhadap nikmat Tuhan ceritakan. Seumpama kadang namine yuga nggih. Pengaruh nopo. Kulo piyambak kulo kadang nopo bulinan namine Mbak istri kali ini anak kedua, pertama kedua. Kadang guyonan terus mboten sengaja kena gepuk, mboten sengaja kena sikut. Satu kali mesti Pak Bro, ya adik ini. Jadi selain kita mendorong, ayo minta maaf nak kakak. Terus karena itu satu keliruan, saya minta maaf. Ayo, baca istighfar nak, astagfirullah nak. Mati ngoten. Dari kecil kita biasakan. Kita biasakan sesuatu yang berhubungan dengan anak Adam sama manusia, mohon maaf. Ada sifat dolimi, ya kita minta maaf pada Gusti Allah, istighfar. Mikirkan dosa-dosa ini. Itu singin wonten ada seorang anak kecil dulinan wedi cerita. Dengan lemah terus wonten ulama Malik bin Dinar. Ada seorang ulama Malik bin Dinar. Kulo salah. Kajenge ulun salam terus ngempet. Aku ketemu arek cilik kok assalamualaikum barang. Makane iku wis apa kok Kanjeng Nabi ngajarno ulun salam ketemu sapa wae. Are salam. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam ya Imam Malik bin Dinar. Kamu karo aku le. Terus kok ndi kok? Saya tahu karena Rasulullah pernah mengatakan al arwahu junudun mujannada. Cerdas Pak, lari-lari itu cerdas. Ora pernah hadis barang. Nah, itu roh itu seperti tentara yang berbaris. Gampangane, roh niku lek sami cocoki. Untuk yang ahli ibadah, rupane arek iki nggih ahli ibadah, kakek sambung. Terus jenenge sampean Gusti Allah sing karena menunjukkan keilmuan, ditangkleti, dites kali Imam Malik bin Dinar. Nih, awakmu roh, akal iku apa, nafsu iku apa? Nafsu niku contone perkara sing nyegah jenengan uluk salam tentu. Kemeran. Awale akal niku sing dorong jenengan mau uluk salam kepada saya. Aku sakti lho pikiran bareng. Lah kok dolan apa li? Kalau dolan lemah. Lah tak dolan iket mau dolan lemah, kadang moro-moro guyu-guyu dhewe, moro-moro nangis dhewe. Lah apa kon? Kula wau dolan lemah guyu niki. Guyu apa?
Karena ketika mengingat nikmatnya Allah sehingga tangan kula iki iso obah-obah ketika dengan lemah. Tangan kula bentuk anu iso ngene. Kula ngrasakno nikmate Gusti Allah, kula seneng terus kula guyu. Lah terus lapor moro-moro terus nangis dhewe karo kanca iki lemah. Nek kelek kula eling dosa kula sale kula bingung balik bakal dadi lemah. Lah Imam Malik dinar, dosa apa nek kamu sik cilik nek. Dosa apa sing kon duweni kok mikir eling dosa sampai nangis barang. Ya Imam Malik bin Dinar. Sanjange ibu kula niku lek ngurupno geni membakar kayu bakar. Sebelum menyalakan yang besar itu ngurupno sing cilik dhisik. Kagak dipahami. Oh, jangan ngenteni dadi gedhe dosa iku. Sik mulai cilik wis ndang disifari. Nang ditobati rasane. Mari malah gara Imam Malik bin Dinar gitu nangis bisa. Ini Masya Allah. Yo kok arek cilik kok ngono ora kita saged. Kita sebenarnya bisa untuk berlaku seperti itu. Ini kayak arek-arek sing para pemuda-pemuda itu merasa kula mboten pati cerdas, mboten pati eling. Kadang ngaji ngono nggih paham, kadang mboten. Kadang ya paham manuk-manuk mulai hilang misalnya. Upami. Ada cara-cara untuk melatih kecerdasan. Antara lain kan gelem. Setiap hari baca 4 ayat surat Al-Baqarah. 4 ayat surat Al-Baqarah. Angel, pengen hafal iki. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. 4 ayat kok. Bendino tadi. Diterangno dalam kitab, barang siapa yang melazimkan terus-menerus merutinkan membaca 4 ayat awal surat Al-Baqarah setiap hari, maka Allah akan memberikannya ilmu hikmah. Ilmu hikmah itu gampangannya ilmu wis moro-moro Gusti Allah ngkei. Kadang gak sinau ya seru dhewe. Kadang paham sak wacoan tok ya paham dhewe. Iku ilmu hikmah. Oh kami waduh. Kadang-kadang kan wonten kawula ning Gusti Allah niki kados zamane Kanjeng Nabi kan wonten. Zamane Kanjeng Nabi wonten tiyang saking senengi ibadah, saking senengi taat, maca Quran, izin Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi, kula pengin ngatamno Quran saulan. Apa? Kula niki seneng maca Quran Kanjeng Nabi. Ya Kanjeng Nabi, ikra'u bisar. Sampeyan seneng ya satamno saulan. Sange sahabat niki lho kula niki kiat. Saya kuat untuk lebih daripada itu. Kamu saulan Kanjeng Nabi sing luwih cendhek. Ya wis 20 dina. Lho kula niki kuat. 15 dina. Khatam sepisan. Kula kuat Kanjeng Nabi 7 dina. Saestu kula kuat. Ngocoe kuat, ya wis 3 dina. Umpama lho aku menang peyan terus wacon 4 ayat. Sono peyan gak trimo. Waduh 4 ayat enteng ta ben dina. Ya Gus. Ya tambahi ya. Ora gak tambahi. Tambahi. Kok model-modele arek-arek iki kuat-kuat. Baca akhir surat Al-Hasyr. Al-Hasyr niku juz 28. Akhir surat Al-Hasyr. Ayat 4 ayat terakhir. 4 ayat awal surat Al-Baqarah atau 4 ayat terakhir surat Al-Hasyr juz 28. Law anzalna hadzal Qur'an 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah wa tilkal amthal nadribuha la'allakum tafakkarun sampai akhir ayat. Ini juga untuk kecerdasan. Nah, terus pilihannya oh bisa enggak ada bayi. Karena aku di sini tadi enggak ada bayi. Mana? Ayo dari itu enggak ada. Ngerti ingat. Napa kok sih kula dereng saged maca ya mosok ya opo. Wong tuane, jelek wong tuane. Wonten carane. Kalau ndak pakai Al-Baqarah awal 4 awal Al-Baqarah atau 4 ayat terakhir Al-Hasyr, damel kecerdasan, damel apa?
untuk anak-anak yang belum bisa membaca sendiri dibacakan Al-Qadar. Diutik batuke Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar wa khairum min alfi syahr sampai selesai. Mantun batuke terus mudhun tangane terdodo. Dodoi alam nasr. Batu Al-Qadar terdodo alam nasr. Ini bagi anak-anak yang belum bisa membaca sendiri. Arek sing iki, oh mek kale rugi lah awake ngenteni sawen-wen iki mau. Kene Al-Baqarah di Al-Asr kok ya iku mau Al-Qadar dengan Al-Nasr. Kok lek sing Al-Qadar tempekno bathuke pean ngene. Masuk lawan Anzalna itu juga. Lawan Anzalna kalau kita baca sendiri ya. Nah, bacanya sing surat Al-Hasr ini banyak dalam wirid-wiridan hizib napa niku. Itu kalimat baru. Anzalna Al-Qur'an ala fungsinya banyak. Selain untuk kecerdasan ada yang lain. Masuk Al-Qadar dengan Anzalnahu dodoi alam nasyr. Ini untuk kecerdasan. Gak percaya jajal. Tapi lek kadung ki cerdas lek Gusti Allah ya digawe li. Paham le? Gawe sinau, gawe maca apa, tak maca apa, gawe maca komik, gawe maca iya legend ngapalno pendekar-pendekar iki. Ngapalno pemain bal-balan rugi. Ya kadang kalau dia ngapal, kadung seneng kok kan saged apal. Kalau saya kadung seneng niku bisa mendorong seorang untuk memahami sesuatu. Gara-gara ngoten, kalau sing seneng clipping mah, kalau ingin langgaran tablet bola, mesti wonten tengane wonten geografi olahragawan, apakah pemain bola atau pemain basket atau pemain tinju. Kalau clipping, saya punya buku khusus ini. Buku khusus untuk ketok gambari, posternya, template, terus geografi singkatnya. Kalau pikir-pikir sih, aku tak gaji ini tok rugi ya. Setelah saya mendapatkan manfaat dari situ. Saya masih ingat ketika SMA kelas 1 ada pelajaran bahasa Inggris. Terus bahasa Inggris kelas saya boten pati saged lah ukurannya. Cuma waktu itu di materi saya masih ingat di materi bahasa Inggris itu menceritakan tentang olahraga. Terus ada tokoh-tokohnya. Pemain sepak bola, pemain yang terkenal di bidang ini waktu itu Pele, Diego Maradona, dengan cerita singkatnya. Terus petinju waktu itu bahas Muhammad Ali. Nah pas ngobrol-ngobrol kan ditanggapi apakah murid-murid ini paham dengan isi pelajaran itu. Pas giliran kula pas ditanggapi sing petinju Muhammad Ali itu. Nah, saya tahu, saya punya clippingnya, saya punya bukunya. Ini lo jawab. Iya bu, jawabnya saya bahasa Indonesia. Mestinya bahasa Inggris, cuma saya bahasa Indonesia. Cuma guru lo rupanya mengapresiasi waktu ini. Nah, tadi, oh iya nama aslinya Cassius Clay Junior. Ya setelah menangkan tinju musuh Joe Frazier, hari itu seorang ini masuk Islam, masuk di Black Muslim, pimpinannya Malcolm X. Terus dia mengganti namanya menjadi Cassius X asalnya, Cassius X. Lalu selama dia ganti jadi Muhammad Ali. Makanya pusing Joe Frazier gak terima. Hari itu tinju ulang di Afrika, Battle of Jungle. Mau sih menang mana? Sok wae, ada guru kula ngobrol kali kok. Kan ingat guru bahasa Inggris sampai iki opo sih omongan wong loro dhewe. Rupane guru kula nggih seneng tinju. Tinju seneng ngefan Muhammad Ali. Ora kon, sapa wae sing tahu musuh Muhammad Ali? Nggih, musuh terbesar ini sekawan, Bu. Sapa wae? Joe Frazier, Sonny Liston. Mari ngono supe terus nggari sini. Terus sing mesti juara muda, oh nggih Joshua Raymond sing enom, tapi kalah tetap kalah niki. Ya apa sih Muhammad Ali dijuluki apa? Dancing like butterfly, menari seperti kubu, menyengat seperti lebah. Wah, bahasa Muhammad Ali tuh. Sampai hari ujian aslinya nilai kula niku 6. Cuma teng rapot nilainya 8. Seangkatan sing nilaimu 8 bahasa Inggris nek kula to. Waktu niku tenang. Gara-gara kalau pikir, dadakno ngapalno koyo ngene ono faedahe to. Ngapalno pemain tinju ono faedahe. Oke, waktu itu terus kamu siapa yang lain?
Olahragawan yang kamu sukai siapa? Selain petinju ada bola, Bu. Bisa main bola? Tak bisa, saya cuma senang ya main bola. Sopo seneng? Saya seneng Dinasti Maldini di AC Milan. Dinasti Maldini. Sopo ya mulai Cesar Maldini, sekarang anaknya Paolo Maldini. Ini sih dua anak loro Christian ambek anu Bu, saiki wis main ya. Cesar Maldini. Waktu sih bayi sih anakku sih. Bayi. Oh iya iki nomor sepatune iki, nomor anu iki. Duwe asu jenenge Bomber, duwe oh lengkap ngono seneng. Ngapain iki ngapalno ngono tok iku ternyata padha. Lah padha-padha ngapalno ngono ya, ngapalno ngaji yo bingung kan. Lah kan dikai kemampuan seperti itu ya manfaatkan sebaik-baiknya. Ya utah batu fakir fi dunubik wa khotoyaka wa taksirika. Mikir ke dosamu, mikir nang salahmu, mikir nang kurangmu di ibadati maulaka dalam beribadah kepada Tuhanmu. Wa tu'arridu wa ta'arrudika liiqobihil alim, dan engkau memikirkan bagaimana balasan yang akan kau terima dari segala kesalahan dan dosa-dosa itu. Wa suhtihil alim, dan murkanya Allah yang besar. Maka wa turattib au qatika bitadbirika au rodaka fi jami'i yaumik li tata daroka bukan li tata daroka bihi ma farata min taksrika wa tahta junnata. Intinya sampai itu gunakan manfaatkan waktu sebaik-baiknya. mumpung sing enom, khususnya bagi yang muda-muda, mumpung sing enom. Lah kalau wis tuwek ya apa? Ya tetap kita manfaatkan waktu. Kasih zaman nopo malih. Saya merasa sudah berusia lanjut 40 tahun ke atas. Normalnya sih sampai 50, mendekati 60. Ya senes zaman ini kan dari trek-trekan nggih mboten bagus. Sakit gaya terus mek kaosan tok. Double pakaian kados pakaian lari basketan ngoten niku kaos niku sisane aku sampai kutungan sepedaan bukan sing paling masuk angin. Wis ora mawon apa ya wis nyedhek sementara tasbih apa ya nopo. Lah sing enom-enom ya jangan terus sing suwe, tenang ae waktumu sik ado. Kematian bisa datang kapanpun. Ya, kematian bisa datang kapan. Ya, manfaatkan. Pikiran itu dimanfaatkan, waktu nopo dimanfaatkan. Ya, dengan harapan kita semuanya dengan mau mengatur waktu yang sudah diberikan oleh Allah ini menjadi satu kebiasaan. Terus ke depan ya sing nom-nom iki siap. Ya, sedikit. Ya, aku belek. Noto kok ngono sitok. Dulu saya tidak paham, sempat emosi, sempat gak terima dengan sikap itu. Saya ini paham. Mari mulai dengan gini no, aku lali deh ono. Ada kegiatan Sabtu terakhir di situ. Kita mulai. Buka. Sebenarnya di oma ngurusi apa, umi itu apa, ngurusi anak misalnya. Di dalam. Ngobrol beli sama. Ini kok ngatur balik. Doyong ya. Ya. Mugi-mugi semoga Allah memberikan bimbingannya kepada kita semuanya, memberikan taufik hidayah kepada kita diberi umur, ilmu, rezeki yang barokah, sewaktu-waktu kembali kepada Allah, tetap dalam perlindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.